Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mempresentasikan hasil critical review pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Profesor Erni Masdupi, SEMSI, PhD, CFD. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan critical review mengenai behavioral finance. Next. Kami dari kelompok 4, 5, dan 6 yang beranggotakan Audia Regita Cahyani, Dinda Oktaviani, Isrita Aneli, Muhammad Arif, Muhammad Bakti Pratama, Najwa Kamila, Sandiasari, Siti Koriah, dan Vita Susianti Gaho. Next. Topik pembahasan hari ini yaitu critical review artikel yang pertama dengan judul The Impact of Financial Literacy and Financial Interest of Risk Tolerance. Yang mana artikel pertama ini ditulis oleh Cecilia Hermanson dan Sarah Johnson tahun 2021. Sedangkan artikel yang kedua dengan judul The Influence of Behavioral Factor and SMES, Owners Intention to Adopt Private Finance, yang ditulis oleh Plopilen Kechkawisat tahun 2021. Baiklah, untuk critical review artikel yang pertama akan disampaikan oleh Siti Koriah. Kepada Siti Koriah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya masuk pada artikel pertama, yaitu tentang the impact of financial literacy and financial interest on risk tolerance. Di mana latar belakang penelitian ini yaitu ingin memahami tentang perbandingan dampak literasi keuangan dan juga minat keuangan pada toleransi risiko, serta mengevaluasi seluruh distribusi yang ada. Di mana hal ini karena toleransi risiko finansial umumnya didefinisikan sebagai jumlah maksimum variabilitas sebagai imbalan yang bersedia diterima oleh seseorang saat membuat keputusan finansial. Penulis mengangkat bahwa hampir semua keputusan keuangan seperti investasi dan juga tabungan dipengaruhi oleh seberapa besar seseorang berani mengambil resiko. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya dua faktor tersebut sangat penting dalam dunia keuangan yang bisa menentukan tingkat toleransi risiko seseorang. Uh, Latar belakang ini menurut kelompok kami yaitu telah dirangkai dengan baik di mana penulis telah mengutip banyak studi sebelumnya tentang faktor-faktor demografis. Selain itu juga mengaitkan teori kognitif dan non kognitif. Uh, Mereka juga uh, telah mencantumkan dengan baik bahwasanya uh, penelitian-penelitian sebelumnya itu telah menemukan banyak hal yang mengaitkan, tapi mereka tidak menjelaskan dengan dalam. Latar belakang ini belum mengangkat dengan tajam mengapa konteks Swedia itu dipilih secara eksplisit sebagai objek penelitian, padahal banyak kriteria-kriteria kriteria kriteria lain yang bisa mempengaruhi toleransi resiko. Selain itu juga, menurut kami latar belakang ini kurang membahas faktor eksternal seperti kondisi pasar keuangan, krisis ekonomi, atau pengaruh budaya terhadap pengambilan resiko. Penulis hanya fokus pada aspek individu, padahal konteks lingkungan juga bisa berdampak besar pada toleransi risiko seseorang. Next. Selanjutnya yaitu terkait tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari artikel ini kami temukan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu membandingkan bagaimana literasi keuangan dan minat keuangan mempengaruhi toleransi risiko.
Hal ini di mana penulis ingin melihat bukan hanya hubungan rata-rata, tetapi juga hubungan di berbagai tingkat toleransi risiko menggunakan analisis distribusi. Dan tujuan kedua yaitu mengeksplorasi efek interaksi di antara dua hal tersebut, yaitu antara literasi keuangan dengan minat keuangan, yang bertujuan eh, untuk mengetahui efek-efek interaksi di antara keduanya. Tujuan penelitian ini disampaikan dengan jelas di bagian pendahuluan, namun tidak secara kalimat hipotesis eksplisit. Hanya saja penulis penulis menyampaikan secara tersirat dari uraian yang telah disampaikan. Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Korea. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vita Susanti Gaho. Kepada Vita, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait kajian teori, di mana penelitian ini mengacu pada teori toleransi risiko yang berkaitan dengan keputusan ekonomi dan keuangan individu. Selain itu juga untuk mengukur keuangan minat dan menyelidiki serta membandingkan pengaruh literasi keuangan dan minat keuangan terhadap toleransi risiko keuangan. Artikel ini menunjukkan bahwa literatur sebelumnya telah menemukan bahwa faktor-faktor demografis dan faktor kognitif mempengaruhi toleransi risiko, serta berhasil mengidentifikasi kesenjangan penelitian pada aspek non-kognitif seperti minat finansial. Namun demikian, pembahasan mengenai minat finansial dalam artikel ini kurang mendalam, sehingga tidak memperkaya konsep dengan teori-teori lain yang lebih relevan, dan juga keterbatasan ini mengurangi kekuatan kerangka teoritis penelitian. Yang mana pembahasan tentang hasil penelitian terdahulu yang bertentangan tidak dibahas lebih mendalam. Penulis seolah-olah menonjolkan literasi dan minat saja tanpa banyak mempertimbangkan variabel lain seperti pengalaman pribadi atau faktor kepribadian lain. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang populasi dan sampel yang digunakan oleh peneliti. eh, di mana eh, peneliti di mana populasinya berasal dari nasabah salah satu bank terbesar di Swedia dengan pangsa pasar sekitar 20% dari pasar retail Swedia dan mengambil sampel acak sebanyak 90.528 nasabah dari 2.254.420 nasabah bank di Swedia. Namun jumlah responden yang kembali adalah 16.062 orang, menghasilkan tingkat respon sebesar 17,7%. Dari survei yang dikembalikan, sebesar 13.525 dijawab dengan lengkap. Namun ukuran sampel akhir hanya berjumlah sebesar 12.156 orang. Adapun syarat untuk ikut survei ini adalah berusia minimal 18 tahun dan memiliki hubungan finansial aktif dengan bank. Meskipun ukuran sampelnya besar, ada keterbatasan besar dalam artikel ini, yaitu semua responden adalah nasabah satu bank saja, yang membuat representasi terhadap keseluruhan populasi Swedia menjadi kurang ideal. Selain itu, responden yang mengisi survei cenderung lebih tua, lebih kaya, dan lebih berpendidikan dibandingkan populasi Swedia pada umumnya. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait kajian teori dan populasi dan sampel. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vita. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa Kamila. Kepada Najwa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan sumber data. Nah, pada penelitian ini menggunakan dua jenis data. Yang pertama itu data register bank, yang mana data ini berisi informasi demografis dan keuangan objektif seperti usia, gender, kekayaan, pendapatan, dan pinjaman. Yang kedua itu data survei. Nah, data ini berisi data subjektif yang mengenai toleransi risiko, literasi keuangan, dan minat keuangan. Nah, hal ini merupakan keunggulan karena memungkinkan dapat memperkuat data dari data subjektif dan objektif. Nah, namun ini memiliki kekurangan. Yang pertama, itu karena hanya berasal dari satu bank, sehingga generalisasi hasil ke seluruh populasi Swedia atau internasional menjadi terbatas.
Yang kedua, adanya potensi bias non-respon, yang mana yang ingin mengisi survei itu mungkin adalah mereka yang memang lebih peduli terhadap keuangan, sehingga hasil bisa tidak mewakili populasi umum. Next. Eh, Lalu definisi operasional variabel. Nah, variabel toleransi risiko diukur menggunakan tiga pernyataan yang diajukan dalam survei dengan menggunakan skala Likert yang berkisar dari 1, yaitu sangat tidak setuju, hingga 7, itu sangat setuju. Nah, literasi keuangan diukur dengan 6 pertanyaan kuis, dan kepentingan finansial atau minat finansial yang diukur dengan 3 pertanyaan survei. Nah, ketiga ukuran tersebut itu secara bersama-sama meningkatkan validitas topik penelitian yang diteliti. Namun, karena sedikitnya jumlah item pertanyaan atau pertanyaan survei, sehingga kurang mencerminkan kompleksitas perilaku risiko yang ingin diteliti. Selain itu, definisi dan alat ukurnya sesuai standar penelitian, tetapi ini ada beberapa kelemahan. Nah, yang pertama itu toleransi risiko yang hanya diukur lewat self-report atau survei, padahal bisa saja itu perilaku nyatanya berbeda. Yang kedua itu literasi keuangan hanya menguji konsep dasar, padahal keuangan pribadi itu kompleks. Yang ketiga, minat keuangan hanya diukur lewat pernyataan, bukan perilaku nyata seperti frekuensi membaca berita ekonomi. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Najwa Kamila. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Oktaviani. Kepada Dinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini. Di mana pada penelitian ini menggunakan OLS regression, quantile regression, uji interaksi antara literasi keuangan dan minat keuangan, dan fractional outcome regression. Teknik ini dianggap tepat menggunakan ber- karena penggunaan berbagai metode ini meningkatkan kredibilitas hasil. Tetap, namun pada teknik ini hanya bersifat cross-sectional atau satu waktu saja, sehingga sulit untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat. Selain itu, kontrol terhadap variabel luar seperti pengalaman krisis finansial masih kurang. Next. Pembahasan terakhir pada artikel pertama yaitu hasil dan kesimpulan, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik literasi keuangan maupun minat finansial berpengaruh signifikan terhadap toleransi risiko. Namun, pengaruh minat finansial jauh lebih besar. Efek literasi lebih kuat pada individu dengan toleransi risiko rendah, sedangkan minat finansial dominan pada individu dengan toleransi sedang hingga tinggi. Pada penelitian ini tidak ditemukan efek interaksi yang signifikan antara kedua variabel utama. Untuk kesimpulannya, di mana aspek kognitif seperti minat berperan besar dalam menjelaskan heterogenitas toleransi risiko keuangan daripada sekedar pengetahuan teknis dalam membentuk toleransi risiko seseorang. Namun karena datanya bersifat cross-seksional sehingga hubungan sebab akibat tidak dapat disimpulkan dengan pasti. Sehingga faktor-faktor lain seperti kepribadian, pengalaman buruk investasi, atau lingkungan sosial juga perlu dipertimbangkan untuk penelitian lanjutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Sekianlah hasil critical untuk critical review artikel yang kedua mengenai influence of behavioral VS owners intention to private finance akan dilanjutkan ke Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari artikel 2. Nah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang.
Penelitian ini diangkat dari masalah yang sering dihadapi oleh usaha kecil dan menengah atau UKM, yaitu sulitnya mengakses pembiayaan dari bank. Nah, hambatan utama yang dihadapi UKM adalah keharusan menyediakan jaminan atau anggunan, kemudian adanya risiko kebangkrutan akibat beban bunga pinjaman, serta kesenjangan akses terhadap ekuitas, terutama untuk UKM yang tidak terdaftar di bursa saham. Nah, artikel ini menekankan bahwa pembiayaan melalui ekuitas swasta menjadi alternatif penting bagi UKM. Selain itu, dibahas juga bagaimana konflik kepentingan dan perbedaan kontrol antara pemilik keluarga dan investor ekuitas bisa mempengaruhi keputusan keuangan UKM. Namun, meskipun artikel ini sudah menggambarkan tantangan-tantangan dengan baik, fokus utamanya masih terbatas pada persoalan jaminan dan kesenjangan ekuitas. Belum dibahas lebih dalam tentang alternatif pembiayaan lain seperti crowdfunding maupun strategi membangun hubungan yang lebih baik antara pemilik UKM dan investor. Nah, selanjutnya, next, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi keputusan pemilik UKM dalam memilih pembiayaan privat, khususnya penggunaan laba ditahan dan ekuitas swasta. Nah, untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan Theory of Plan Behavior yang menekankan pada perilaku seseorang dalam konteks ini, yaitu pemilik UKM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang pengambilan keputusan keuangan di kalangan UKM dengan fokus pada faktor psikologis dan perilaku, di mana sebelumnya masih jarang dibahas dalam literatur keuangan UKM. Nah, penelitian ini juga memperluas cakupan dengan mengambil sampel UKM dari 29 negara di kawasan Eropa Timur dan Asia Tenggara. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan lebih kuat, lebih luas, dan lebih relevan dalam menjelaskan fenomena penggunaan pembiayaan swasta di berbagai konteks negara yang berbeda. Uh, itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isrita Anili. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Audia Regita. Kepada Audia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sini saya akan menjelaskan itu kajian teori. Jadi di mana artikel ini menggunakan Theory of Planet Behavior atau TPB yang dikembangkan oleh Azen yaitu pada tahun 1991 sebagai dasar teoritis dalam menganalisis keputusan pemilik UKM dalam menggunakan pembiayaan pribadi. Dalam konteks penelitian ini, TPB digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor psikologis mempengaruhi keputusan pemilik UKM dalam memilih pembiayaan pribadi dibandingkan sumber data eksternal seperti pinjaman bank ataupun ekuitas publik. Dan juga di sini ada kelebihannya, yaitu penggunaan TPB lebih relevan dan TPB mampu mengidentifikasi faktor-faktor non-ekonomi. Kekurangannya itu peneliti ini hanya berfokus pada TPB tanpa mempertimbangkan faktor eksternal dan pengukuran variabelnya juga dalam penelitian ini sangat sederhana. Next. Soalnya itu populasi dan sampel. Nah, dalam artikel ini populasi dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah atau UMKM di 29 negara dan kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah yang tercatat dalam Business Environment and Enterprise Performance Survey atau BIP yang dilakukan oleh Bank Dunia dan European Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. Yang dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5.943 UKM yang dipilih berdasarkan kriteria UKM yang digunakan atau mempertimbangkan penggunaan pembiayaan pribadi internal, funds, dan private equity. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Audia. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Arif. Kepada Arif dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Muhammad Arif akan menjelaskan terkait jenis dan sumber data. Nah, pertama terkait jenis data,
penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Nah, kenapa? Ya karena dilakukan berbasis survei yang diisi melalui kuesioner gitu. Terkait sumber data, kita tahu sumber data itu ada primer dan sekunder. Kalau primer itu langsung dari orangnya, kalau sekunder melalui perantara. Nah, pada penelitian ini sumber data yaitu menggunakan data primer yang didapat dari survei dari BEEPS yang disusun oleh World, World Bank and European Bank for Reconstruction and Development atau EBRD yang mengumpulkan informasi subjektif yang terdiri dari akses pembiayaan, indikator perilaku keuangan dari UKM, dan data objektifnya yang berupa struktur pembiayaan mereka gitu. Nah, kombinasi dari data subjektif dan objektif ini menjadi kekuatan bagi penelitian karena memungkinkan triangulasi data. Nah, supaya datanya semakin kuat gitu. Nah, namun ada keterbatasan terjadi karena mengandalkan cuma persepsi gitu responden dan tidak ada diverifikasi dengan data finansial real perusahaan. Lanjut, moderator. Selanjutnya itu adalah definisi operasional variabel penelitian. Nah, eh, kita tahu variabel itu ada dua, dependen dan independen. Dependen itu yang dipengaruhi, yang independen mempengaruhi. Nah, siapa data variabel independen di sini? Yaitu niat untuk menggunakan pembiayaan pribadi atau privat finansial yang diukur melalui indikatornya. Yang pertama, berapa sih persentase penggunaan internal fund atau pembiayaan sendiri dari perorangan atau dari organisasinya sendiri, dan juga berapa sih persentase dari penerbitan saham baru kepada investor swasta. Nah, yang kedua itu siapa variabel independennya, yaitu perilaku yang tadi didasari oleh Theory of Planned Behavior yang terdiri dari pertama itu attitude, yang attitude ini ada turunan juga yaitu tadi dari pembukaan fasilitas overdraft, yang kedua itu pembukaan saving atau checking account, yang kedua ada subject norm, yang ketiga perceived behavior control yang terdiri dari jumlah bulan untuk melunasi pinjaman atau kredit, yang kedua jumlah aplikasi pinjaman yang ditolak ketika meminjam. Nah, selain itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol nih yang terdiri dari umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan umur pemilik serta tingkat pendidikan pemilik. Nah, definisi operasional variabel dalam penelitian ini cukup konsisten terhadap konsep TPB yang disusun dengan rincian melalui indikator spesifik. Namun tetap ada keterbatasan karena indikator perilaku yang digunakan masih berfokus pada aspek akses pembiayaan dan belum menangkap dimensi perilaku lain yang lebih kompleks tentunya. Dan ini sangat mempengaruhi keputusan finansial bagi perusahaan nantinya. Sekian sampai moderator. Saya Baik, kembalikan terima kepada kasih kepada moderator. Muhammad Arif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bakti. Kepada Bakti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu membahas teknik analisis. Untuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah partial least square structural equation modeling, di mana partial least square structural equation modeling ini dipakai untuk menganalisis hubungan antar variabel yang sulit diukur secara langsung, seperti sikap, norma subjektif, dan kontur perilaku yang dirasakan. Peneliti menguji model menggunakan teknik bootstrapping, yaitu mengulang pengambilan sampel sebanyak 1.000 kali untuk melihat seberapa kuat hubungan antar variabel. Sebelum menguji hubungan antar variabel, peneliti mengecek kualitas data terlebih dahulu seperti validitas konvergen, melihat apakah indikator mengukur apa yang seharusnya diukur, melihat validitas diskriminan, apakah indikator tidak tumpang tindih antar variabel, dan reliabilitas, melihat apakah hasil pengukuran konsisten. Alasan peneliti memilih partial least square structural equation modeling ini adalah karena faktor-faktor perilaku yang ingin diteliti dalam pengambilan keputusan
keuangan ini abstrak dan kompleks, hingga butuh teknik analisis yang fleksibel. Next. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pemilik UKM untuk menggunakan pembiayaan swasta, di mana norma subjektif ini adalah faktor yang paling kuat mendorong niat menggunakan keuangan swasta, yang mana koefisiennya sebesar 0,262 dan T statistiknya sebesar 20,188. Selanjutnya yaitu diikuti oleh persepsi kontrol perilaku, di mana koefisiennya sebesar 0,150 dan T statistiknya sebesar 17,572. Selanjutnya yaitu dilihat dari tabel 2, statistik deskriptif. Rata-rata UKM memilih pendanaan internal atau laba ditahan dibandingkan dengan ekuitas swasta. Dan hanya sekitar 4,7% UKM yang menggunakan ekuitas swasta. Selanjutnya yaitu temuan dari algoritma PLS menunjukkan bahwa faktor perilaku yang menggabungkan sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan menjelaskan bahwa 13,5% varian dalam niat menggunakan pembiayaan swasta, yang artinya masih banyak faktor lain di luar peneliti ini yang juga mempengaruhi keputusan mereka. Next. Selanjutnya yaitu simpulan. Simpulan dari artikel tersebut yaitu faktor perilaku pemilik UKM penting dalam pengambilan keputusan pendanaan, di mana faktor subjektif menjadi faktor paling berpengaruh, yang artinya dukungan sosial sangat menentukan apakah pemilik UKM mau memakai keuangan swasta. Dan kontrol atas keuangan dan sikap positif juga memperbesar peluang penggunaan pembiayaan swasta. Untuk meningkatkan penggunaan keuangan swasta, perlu adanya peningkatan kepercayaan diri, pemahaman, dan dorongan sosial di kalangan UKM. Selanjutnya, yaitu penelitian ini menunjukkan pentingnya faktor non-ekonomi dalam pengambilan keputusan keuangan UKM. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bakti. Sekian hasil critical review untuk artikel 1 dan 2 dari moderator, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.